juga pemirsa, nanti kalau salah ya mohon maaf gitu loh. Ini sedikit apa yang pernah saya kaji, pernah saya pelajari bersama beliaunya Mas Anwar gitu. Jadi gini Mas Leo, memang dari daerah pintu masuk perdagangan, khususnya di Pulau Jawa ini, kebanyakan masuknya itu di pantai utara, khususnya di utara Kabupaten Lamongan. Lah, karena di tahun 1400 sendiri Lamongan, tepatnya Paciran, dan kita ini masih di wilayah Kecamatan Paciran. Betul. Itu sudah masuk dalam catatan beliaunya, Empu Prapanca, dalam Kitab Negara Kertagama, bahwa wilayah Paciran sudah masuk wilayah pemetaan Kerajaan Majapahit. Itu di sekitar tahun 1300-an atau 1400. Lah, kalau kita tarik jauh ke belakang, kalau di era-era dinasti kekaisaran yang ada di Cina, malah lebih jauh. Tapi kalau dinasti Qing itu di antara tahun 1000 berapa tadi Mas? 912 ya. Ya akhirnya 1911 akhir dari dinasti itu Ming. Tapi beliau menguasai sekitar 270 tahun. Kalau ditarik ke belakang tahun keberapa gitu. Gitu loh Mas. Lah, seperti gini, sedikit cerita apa yang pernah saya gali gitu Mas. Dulu memang di sini dari cerita masyarakat itu ada beberapa kapal dari masuknya para saudagar atau pedagang-pedagang dari Cina. Dari Cina, mungkin itu dari zaman dinasti Ming, dinasti Chang, dinasti Yang, dan juga dinasti Qing ya. Kami belum tahu, saya pribadi dan Mas Anwar tidak tahu dari posisi persisnya itu dinasti apa, seperti itu. Karena apa yang juga diketemukan di rumah jenengan itu, pecahan-pecahan guci dan gerabah itu adalah sebuah guci-guci, mangkok dan segala macam yang bercorak di dinasti apa tadi? Ming. Dinasti Ming gitu loh. Kemungkinan Ming, kalau saya lihat referensi di Google itu kemungkinan dinasti Ming. Dinasti Ming seperti itu. Tahun 1500. 1500-an kan. Nah, kalau 1500 hampir di pertengahan atau hampir akhir dari era-era Wali Songo. Setelah Kerajaan Majapahit. Setelah Majapahit. Ya. Lah, karena jalur transportasi yang paling enak itu adalah di Pulau Jawa utara Lamongan ini masuknya. Nah, karena era Majapahit adalah jauh sebelum era Wali Songo. Seperti itu. Dan Pulau Jawa Lamongan, Paciran sudah masuk dalam pemetaan wilayah area Majapahit. Bahkan untuk menarik upeti Mas, dari Kerajaan Majapahit itu ada sisa-sisa sejarah. Bukti sejarahnya itu ada di daerah desa mana itu, ikut Kecamatan Sedayu, Lasem, Desa Lasem, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik. Itu ada. Dan itu adalah kayak bagian penarikan upeti kerajaan. Mungkin kalau sekarang mungkin kantor pemajakan. Betul sekali gitu Mas Leo. Itu ada di daerah desa apa Lasem. tadi? Lasem, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik. Mungkin jenengan tahu itu. Pernah ke sana ya. Saya. Saya pernah ke sana Mas, dan bukti real masih ada sampai sekarang jejak-jejaknya itu. Lah, kalau apa yang pernah saya dapatkan bahwa jejak di sini memang dari era-era dinasti Ming ya. Dinasti Ming. Saya pernah mendengar dari cerita itu ada lagi bahwa di sekitar tahun 1500 itu ada jejaknya Dampu Awang. Kapal Dampu Awang. Kapal Dampu Awang. Betul. Ya, itu yang saya tanyakan Pak Agus, apakah ada berkesinambungan di zamannya itu atau beda kapal itu Pak? Saya yakin ada, tapi saya yakin juga beda kapal. Karena saudagar kan tidak cuma satu. Betul. Banyak sekali kan gitu. Lah, Dampu Awang itu bisa pertama dari apa yang pernah saya dapat ceritanya, itu awalnya masuk itu di daerah sekitaran daerah Rembang, Jawa Tengah. Di sana ada museum-museumnya, itu ada. Kata Rembang adalah diambil dari kata kerembangan atau memangkas, seperti itu Mas, memangkas. Jadi akhirnya dari cerita itu bergulir ke arah timur Mas. Terus ada cerita-cerita terus seperti itu. Bahkan di daerah Jenu, Tuban, itu ada jangkar dan juga diyakini sebagai jangkarnya kapal Dampu Awang. Seperti itu. Nah, itu Rembang kalau Jenu itu sudah masuk wilayah Tuban. Kalau Rembang udah Jawa Tengah, masih Jawa Tengah Mas gitu. Ke arah timur lagi sampailah ke kota Sedayu. Lah, di Sedayu itu adalah pelabuhan Nusantara di zaman era Kerajaan Majapahit.
Jadi para sudakar-sudakar dari zaman era kekaisaran yang ada di Cina sampai era Majapahit itu, atau sebelum era Majapahit itu, semuanya masuk di seputaran daerah pantai utara ini. Oh, masuk dermaga yang di Betul, Sedayu. terutama Sedayu gitu Mas. Oh iya iya. Bahkan diyakini lagi kapal Dampu Awang itu pernah bersandar di sekitaran desa Paciran di utaranya. Di situ ada namanya Watu Bolong Mas. Watu Bolong, jadi batunya itu besar dan lubang, konon cerita buat tambatan kapal beliau Dampu Awang. Buat ngiket itu Betul, ya kapalnya itu. Betul. Bahkan di desa Paciran, di atas selatannya bukit Punden Paciran, itu ada tempat yang dikasih nama Dampu Awang. Seperti itu. Jadi apa yang jenengan temukan itu bisa dikategorikan di masa-masa dinasti atau masa kerajaan sekitar 1300, 1400 dan selanjutnya, bisa juga di era-era dinasti sekitar 1500, dan Dampu Awang pun sekitar 1500 sekian Mas. Itu masuk di seputaran pantai Pulau Jawa, Lamongan Utara. Jadi sejarah itu memang sudah mengatakan bahwa pantai utara Lamongan ini penuh dengan histori sejarah zaman dulu gitu Mas Leo. Iya iya. Gitu. Saya selalu koneksi dengan beliaunya, Mas Anwar. Iya, Mas Anwar, terima kasih yang selalu setia menemani saya. Siap. Gitu. Pemirsa jangan lupa, di mana ada saya pasti ada KSU Pondok Indah official gitu. Nah itu tadi ya sedikit cerita dari Mas Leo dan juga dari beliaunya yaitu Bapak Haryanto Agus Channel tentang Karang Pecah Beling. Nah next explore kita akan menuju ke lokasinya. Oke, ikuti perjalanan kita masih bersama saya di KSU Pondok Indah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.